Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sedang menjalankan sholat akan tapi sahun di dalam sholatnya. Jurusan saya jauh banget. Saya orang sipil, saya orang teknik sipil, tapi senengin di pertanian. Jadi ini kiai. Pangapunten. Memang dulu di Kediri, di Pondok Gonta-Ganti, saya dulu cerita kembali cerita subjek ya. Bapak yang berbahagia, rahimakumullah. Jadi kalau melihat ayat Bapak Ibu, jenengan tandur itu ibadah. Kalau sholat itu fi'la sholat, bukan fi'la sholat, mohon maaf, tapi akimi sholat. Kalau poso itu kutiba alaikumusiyam. Kalau panjenengan dapat penjelasan bahwa puasa itu wajib, buktinya apa? Ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Duk kok kene mandek, ayat kok kene mandek, berhenti, berarti ini enggak wajib. Tidak menggunakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu fi'latu siyam, tidak menggunakan kalimat fa'ala, tapi menggunakan kalimat kutiba. Makna kutiba bukan ajaba, bukan farodo, bukan fardu, bukan fa'ala, bukan fi'il, bukan kerjakan, tapi menggunakan kalimat kutiba alaikumusiyam. Apa kutiba alaikumusiyam itu? Kutiba alaikumusiyam itu maknanya adalah gue nek arepe pengen poso-poso, nek pengen gak poso mangano. Sorry ya. Pangapunten. Ning nek diteruske la'alakum tattaqun, kalau kamu ingin bertakwa. Lah ini menjadi wajib. Nek pengen dadi wong rusak, pengen dadi wong sesat, pengen dadi wong ora slamet, ya rasah poso gitu loh. Paham maksud saya? Artinya menjadi wajib kan? Karena la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kalimat kutiba alaikumusiyam sendiri, kutiba itu yang mewajibkan dirinya sendiri. Yang punya kehendak untuk berpuasa supaya menjadi takwa itu kamu sendiri. Makanya yang benar tulisan adalah bukan hormati orang yang berpuasa, tapi yang benar adalah hormati orang yang tidak berpuasa. Itu kalimat kutiba alaikumusiyam. Kemudian kalau kita menggunakan kalimat sholat, akimi sholah. Akimi sholah itu bohong orang yang sholat, tapi setelah sholat iri, dengki, merasa hebat, membuli, suka menjatuhkan orang, merasa kelompok dirinya dan kelompoknya paling benar. Ini berarti kebohongan. Pada saat orang sholat, ketok menghadap ke barat, akan tetapi kehidupan seharinya ketok khusyuk di dalam sholat. Setelah selesai sholat, Allahu Akbar, kemudian ndonga, wirid, anake nangis, kemudian digugah apa diilingi karo mungkin sekelanang atau adik apa sapa. Bu, adik nangis, Bu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bu, adik nangis, Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Urung 33 lho. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau adik selak nangis lho, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selak nangis. Kowe iki ngerti Bu gak? Iki kagak, aku ki lagi rembug karo Gusti Allah. Tak tonyoni lho engko lele. Ini berarti sholatnya sia-sia. Saat orang itu sholat akan tercermin dalam kehidupan. Inna sholat tanha anil fasya wal munkar. Hanya dengan sholat mencegah fasya wal munkar. Pada saat perilaku fasya, yakni merusak dirinya dan lingkungannya, dan mungkar, perilaku-perilaku yang tidak rasional, perilaku-perilaku yang tidak mengenal. Fasya, katakanlah hasilnya biasanya yang diungkap jahat, nyolong, mencuri, minum.
Tapi kalau sumbernya tidak ada karena sejujurnya kalimat fakhsha itu adalah kalimat seseorang yang bertindak tidak menggunakan akal dan rasionalnya. Itu disebut fakhsha. Hanya dengan sholat yang mencegah perilaku orang yang tidak rasional supaya punya akal yang baik, akal yang rasional, itu sholat. Wal mungkar, mungkar itu pengingkaran, artinya adalah perilaku-perilaku yang tidak ada ta'aruf, perilaku-perilaku yang tidak ada unsur mengenal. Makanya mungkar selalu dihadapkan dengan ma'ruf wal mungkar. Ma'ruf wal mungkar. Jadi ma'ruf itu mengenal, kebaikan karena mengenal. Kalau khair, kebaikan perbuatan. Kalau arif, ma'ruf, perbuatan karena mengenal. Itu ma'ruf, ya. Makanya seseorang itu perilaku pada saat tidak ada unsur mengenal, maka itu disebut sebagai kemungkaran. Ngaten. Contoh begini. Kalau jenengan pas hujan deras, kemudian ada jalan rusak, kemudian hujannya berhenti, jenengan nekani undangan, manten, macak wis necis, macak wis apik, melaku, plek, plek, plek. Enek mobil Pak Camat lewat, wes jerat langsung ngeneki jenengan. Kira-kira jenengan nesu napa mboten? Saiki ngene, enek mobil lewat, gak roh jenengan ki sapa sing duwe, sing di njero sing nyetir gak roh, langsung ngejrot jenengan. Kira-kira jenengan nesu napa mboten? Nesu napa mboten? Kinemu desane napa? Manyaran. Wong Manyaran pripun? Jrot pripun? Alhamdulillah. Ngeten? Apa muatane ngono? Kira-kira apa? Yang pertama atau yang kedua? Wes ngene, nesu apa seneng? Kemudian pada saat ternyata mboso meduk kok kendaraan sing metu kuwi calon maratuwamu piye kowe? Kowe kadung misui. Piye kira-kira? Oh, pangapunten nggih, Bu. Kan ngoten nggih ta? Bu, pangapunten Bu, jenengan mundur malih, jenengan crot kula malih Bu. Hanya dengan sholat mencegah fahsya wal munkar, perilaku-perilaku mengenal. Jadi orang kenal tapi perilakunya mengenal. Langsung kita posisi nalar, fahsya itu perilaku nalar. Jrot, kita yakin dulu, mungkin dia tidak tahu ada lubang. Si sopir kalau memang tahu seperti itu seharusnya kalau jadi spion juga berhenti. Itu perilaku mengenal. Kalau pada saat kita sholatnya benar, khusyuk, akan membentuk perilaku ta'aruf, perilaku mengenal dan perilaku nalar. Itu pasti. Itu orang yang sholatnya. Lah saiki garek piye awak dhewe salate Allahu Akbar apa sing mbok eling-eling? Napa sing awak dhewe eling bisa ya? Allahu Akbar. Lesane muni Bismillahirrahmanirrahim. Di jero atine napa sing enek? Tempe, tahu. Bojone kasinen nek gawe jangan. Kopi kok asin, dikira gula tibake uyah, digawa nek salat. Utawa wah bojoku wis maring jelehi pisan. Apa di dalam sholat yang kita masukkan kategori khusyuk tadi itu? Khusyuk. Karena intinya nanti adalah berada di dalam sholat. Sholat itu lidzikri, zikir. Zikir itu seperti apa? Bapak yang berbahagia. Nanti kita matur setelah lagu. Apa itu zikir? Kalau perlu kita ngomong tentang kematian, ya sedilu.
hati itu seperti apa. Mungkin agak, kan nggak apa-apa toh, enak sing beda tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sayang ya. Tapi gini, jadi kalau kembali kepada ini tanaman, jenengan nandur itu sungguh ibu bapak pahala. Kalau melihat ayat kala lama ya gadi ma'amaroh, itu menunjukkan ayat ini jamin jika Anda mau nandur waktu yang kosong yang jenengan miliki, kemudian ada lahan kosong yang bisa Anda tanami, bisa menjadikan letakkan benih. Jika kamu melakukan wastakmarokum fiha, melakukan memakmurkan buminya Allah, ini bentuk perintah, konsekuensinya Allah pasti ngasih pahala. Jadi kalau itu ayat ini menunjukkan ke arah sana. Jadi pada saat berbicara tentang memakmurkan bumi Allah dan melakukan tata kelola kehidupan, ternyata di dalam Al-Quran itu perintahnya malah menggunakan tidak sekedar fa'ala, tapi menggunakan kala lama yagdi ma'amaroh. Luar biasa. Seperti menekankan begini, kalau kamu punya waktu kosong, jika kamu gak melakukan, maka kamu dosa. Tapi jika kamu melakukan, pahala pasti menyertai Anda. Saiki buktinya apa? Nek jenengan gelem tandur iki jenengan iso mangan. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Jenengan nek nandur ini nek rujaan gak usah bingung golek lombok. Gini apa mboten? Nek iki regane larang jenengan ora bingung ngelok-ngelokne Pak Camat karo Pak Kapolsek. Pemerintah ra beres lombok regane larang, gitu. Ya. Pada saat ini jenengan lakukan karena ini perintah Allah. Artinya apa? Jangan khawatir saat jenengan nanam, bar mbok tanem kena omo, rusak, ora iso tukul, gak sah nesu. Wes entuk pahala tersendiri. Wes entuk 70 pahala derajat. Jadi nek nandur napa niki? Pari. Bar mbok tandur dipangan tikus, gak sah piye-piye. Budal nah nandur golek pahala 70 derajat yang kedua. Seminggu neh kena ombo neh golek pahala sing ketiga. Wah ngono terus gak panen-panen bar ko sawah guyang guyu. Napa Pak kok guyang guyu gak panen-panen? Alhamdulillah pahala akhirate awake dhewe akeh banget. Itu menunjukkan begitu. Artinya Bapak saat kita nanam gak usah khawatir, gak usah kecewa. Saat bahkan diparani omo sekalipun sudah kita ikhtiar, tapi bukan berarti kemudian omon tikus mau ki berpengajian kok ini, wes tikus kini mangano kini kabeh kini wes. Aku tak golek pahalane wae. Enggak begitu. Jadi ternyata Allah sangat memperhatikan kepada hambanya terhadap kesehatan, terhadap memakmurkan bumi Allah. Karena ini nggak kita lakukan dan kita abaikan, makanya sing jenengi penyakit, napa? Kolesterol, napa malih? Napa malih? Darah tinggi, napa malih? Stroke, napa malih? Asam urat, napa malih? Diabetes, sinten sakniki sing teng mriki diabetes, angkat tangan. Sing di asam urat, angkat jari. Godhong lombok mbok godhog, mbok ombi, godhong lombok jikik 7, terus jenengan unjuk tinggi klerepne asam urat saged. Bendino enek di ngarepe dadi obat sekaligus. Bapak Ibu yang berbahagia. Jenengan nek pengen duwe jantung, ini pengen duwe jantung. Pengen supaya nggak gampang loro jantung, supaya jenengan nggak mudah darah tinggi atau bahkan mungkin darah rendah, HB-nya stabil. Jenengan golek krokot, ngerti krokot? Di sawah kathah to nggih. Biasane tinggi pangan jangkrik. Pun
niku herbal luar biasa jenengan masak. Sudah disiapkan oleh Allah semua. Karena kita tidak tahu itu akhirnya golek obat-obat kimia. Ngaten loh. Sebenarnya hebat di hadapan kita semuanya itu herbal. Ngaten. Ini sih ngomong ya rada kering jadi. Tapi sakit yang lain ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi itu tatanan lahir, ada tatanan lahir, ada tatanan batin. Kan kata nggih? Kehidupan itu ada yang kehidupan wadah, ada yang kehidupan isi. Kan ngaten. Saat kehidupan wadah ungkapannya begini. Inna dina indallah al-Islam. Saat kamu melihat hanya wadah, maka kamu akan bangga dengan keislaman Anda. Tadi Pak Camat, Pak Kapolsek ngendikan, nggak iso kalau kita ingin rukun Jawa tok gitu, pamannya begitu. Kita menggunakan logikanya begini. Anda lahir di Sragen, pilihan jenengan apa bukan? Sanes mau jenengan ya. Jenengan yo ora pengin nek bapak ibu sampeyan ki petani lagi to. Karepe jenengan ki dadi anak presiden kira mboten. Apa ya we lahir procot mbok didelok, bah bapakku tani mlebune. Heh. Kowe arepe moh lahir dadi wong Sragen. Kowe arepe moh lahir dadi wong Bandung, wong Betawi, dadi wong Batak. Apa meneh lahir pangapunten ndek gone etan kono. Bah pakku kok wireng. Balik neh. Kita lahir sebagai suku apa? Tidak pilihan kita, bukan pilihan kita. Tidak menjadi rasional, sama sekali gak masuk akal. Saat kamu menjadi orang Sragen, saat saya menjadi orang Jawa Timur, bangga karena suku saya orang Jawa. Padahal saya lahir bukan pilihan saya. Gini betul? Bahkan, kowe iki saiki dadi wong Islam. Kowe iki Islam mergo bapak ibumu apa Islam karepmu dhewe? Islam sampean ki Islame mergo bapak ibu atau mergo lingkungan apa nderek? Islame kita itu mergo wong tuwa. Gini apa mboten? Mergo lahir kita tuh di Sragen kebanyakan penduduknya adalah berjumlah yang besar adalah Islam. Gini apa mboten? Lah kok kemudian jenengan gemendul dadi wong pemilik surga. Wong jenengan ki ya mung elon-elon. Gitu. Nek jenengan ki lahirmu di Bali, saya yakin mungkin sebagian besar di sini itu mungkin jadi wong Hindu. Apa bedanya antara kita lahir sebagai suku A, suku B, suku C, suku C, suku D, suku E? Itu bukan pilihan. Tapi kalau beragama karena orang tua, bagaimana seharusnya? Sehingga bagaimana kita berada supaya berada dalam agama yang sebenarnya bukan karena ikut-ikutan. Di dalam Ustaz Al-Imran tersebut dengan jelas bahwa beragama kita tidak boleh ikut taklid, ikut-ikutan. Tapi beragama adalah dalam kepastian. Bagaimana ini? Tapi yang jelas sekarang agama kita cenderung ikut-ikutan. Menjadi nggak masuk akal kalau jenengan fanatik kemudian mengolok orang yang agama lain. Itu adalah kita mengolok menyesatkan. Kan begitu seharusnya. Gini apa betul? Nah, bagaimana jawaban setelah satu lagu? Nanti kita akan urai. Sebelum lagu, apa lagi? Seluku-seluku Batok ya. Oke. Kita ke seluku Batok. Seluku Batok ini gagraknya Sunan Kalijogo. Memang masih benturan karena sebelum Sunan Kalijogo sebenarnya lagu ini sudah ada. Beliau Sunan Kalijogo menggagrak
ini dia yang memviralkan saat pewayangan mulai Sunan Kalijaga Ndalang bersama dengan Sunan Bonang. Nah, itu seperti apa? Kemudian untuk itu, dan kitab-kitab di masa lalu di zaman para wali 9 sebenarnya luar biasa, perihal sains dan teknologi sangat luar biasa. Husnul khotimah, kalau kita meninggal kita berharap semoga husnul khotimah, itu juga sama, seharusnya jelas husnul khotimah itu seperti apa, posisinya bagaimana, sekarang posisi kita di mana.